Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Tamlaul Mizan dengan NIM 23 akhiran 027. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara implementasi skema pengalamatan dengan menggunakan metode VLSM. Yang pertama, instruksi, yaitu Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, kita buka di file PKA-nya, yaitu alamatnya 10.1.1.0 dengan prefix /24. Kemudian pada bagian host requirement, yaitu kita masukkan dan kita urutkan pada bagian yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu yang pertama WS2 dengan host sebanyak 47. Kemudian yang kedua yaitu ES2 dengan host 28. Kemudian yang ketiga yaitu ES1 dengan host 11. Kemudian WS1 dengan host 5. Kemudian yang terakhir yaitu OneLink dengan host banyak 2, yaitu digunakan pada router 1 ke router yang kedua. Kemudian pada bagian subnet description, yaitu sama seperti tadi, yaitu yang paling atas WS2. Kemudian untuk yang number of host needed, yaitu seperti tadi 47 host. Kemudian untuk network address itu sama seperti tadi 1.1.0 dengan prefix /26. Mengapa ini prefix /26? Karena /26 itu mampu menampung sekitar 62 host yang bisa digunakan. Kemudian untuk first usable host, yaitu kita tambahkan satu daripada network address yang sebelumnya. Kemudian untuk pada bagian IP broadcastnya, yaitu 10.1.1.63. Kemudian yang kedua yaitu pada bagian ES2, number of host needed, yaitu dengan jumlah host 28. Kemudian pada bagian network address, yaitu lanjutan daripada broadcast address yang ada pada WS2, yaitu 64. Kemudian untuk first usable host address, yaitu kita tambahkan satu daripada network address sama seperti tadi. Kemudian untuk broadcast yaitu 1.95. Ini 95 karena dari 65 ditambah dengan 30. Kemudian pada bagian ES1 subnet description yang ketiga. Kemudian pada number of host needed, yaitu dengan jumlah host 11. Kemudian dengan IP network address-nya, yaitu ditambahkan satu dari yang broadcast address yang sebelumnya. Kemudian pada bagian first usable host address, yaitu ditambahkan satu daripada network address pada ES1. Kemudian pada bagian broadcast address, yaitu dari first usable address ini ditambahkan dengan 14. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu WS1. Sini number of host needed yaitu 5 host. Kemudian pada bagian network address, yaitu dari 111 ini ditambahkan satu dari yang ES1 ini, jadi 112. Kemudian pada bagian first usable host address ditambahkan satu daripada network address, yaitu 113. Kemudian pada bagian broadcast address daripada WS1, yaitu ditambahkan 8 daripada first usable host. Kemudian untuk yang terakhir yaitu OneLink. OneLink ini membutuhkan number of needed host yaitu 2. Kemudian dengan network address ditambahkan satu daripada broadcast address yang ada di atasnya ini. Kemudian untuk first usable host address, yaitu ditambahkan satu daripada network address-nya milik OneLink ini. Kemudian untuk IP broadcast-nya, yaitu ditambahkan 2 daripada first usable host. Baik, di sini kenapa yang pada bagian WS2 dengan jumlah 47 host ini memiliki IP 10.1.1.0, yaitu IP ini berasal daripada ini,
daripada instruction ini. Kemudian dan ini mengapa prefixnya yaitu menggunakan /26 ya, karena di sini membutuhkan sekitar 40, digunakan untuk menampung 47 host yang dapat terhubung ke jaringan yang ada di WS2 ini. Makanya prefixnya menggunakan /26 dan ini mampu menampung sampai 64 host. Kemudian yang pada bagian ES2 yaitu dengan jumlah 28 host ini memiliki prefix yang berbeda dengan yang WS2, karena yang pada bagian ES2 ini memiliki jumlah host yang bisa terhubung ini cuma sedikit, makanya menggunakan prefix /27. Dan ini dari 10.1.1.64 itu adalah lanjutan daripada IP broadcast yang ini, yang di WS2. Kemudian yang untuk di ES1 itu memiliki jumlah host yang lebih sedikit lagi yaitu 11, yaitu di sini menggunakan prefix /28 karena memiliki host yang sedikit. Jadi prefixnya kita pakai yang /28 untuk menampung host yang jauh lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Kemudian pada bagian WS1 ini memiliki jumlah host yang lebih sedikit lagi, yaitu memiliki jumlah 5 host dan menggunakan prefix /29. Ini prefix /29 ini mampu untuk menampung sekitar 8 host atau maksimal 6 host yang bisa digunakan. Dan untuk yang kedua itu untuk IP untuk broadcast sama IP untuk network. Kemudian pada bagian OneLink ini memiliki prefix /30. /30 ini karena prefix yang digunakan yaitu cuma 2 host saja, dan untuk yang duanya yaitu seperti itu tadi digunakan untuk broadcast dan network address. Kemudian pada IP 120 yaitu lanjutan daripada IP broadcast ini ditambahkan 1 sama dengan yang sebelum-sebelumnya ini, mulai dari yang WS2 yaitu ditambahkan 1 untuk pada bagian network address di ES1. Kemudian untuk yang di bagian ES1 yaitu sama juga ditambahkan 1 dengan yang dari ES2 ini. Kemudian yang pada bagian WS1 ini ditambahkan juga 1 daripada yang IP broadcast di ES1 ini. Kemudian untuk pada bagian tabel pengalamatan yaitu yang pertama masuk di bagian is. Kemudian untuk interface G0/0 yaitu pada bagian ES1 10.1.1.97 dengan prefix /28. Kemudian pada bagian G0/1 yaitu ke ES2. Kemudian pada bagian S0/0/0 yaitu dari router yang is ke west. Berarti di OneLink ini, di OneLink yang bagian first usable host address. Kemudian pada bagian west G0/0 west ini G0/0 yaitu ke WS1. Kemudian pada bagian west G0/1. Kemudian pada bagian S0/0/0 yaitu dari west menuju ke east, yaitu ditambahkan 1 daripada 121 ini yang tadi dari ini. Karena 121 udah punya yang east ya. Kemudian untuk yang west ditambahkan 1 yaitu jadi 122. Kemudian pada bagian ES1 interface VLAN 1. Untuk pada bagian ES1 yaitu dari yang 97 ini 10.1.97 ini kita di sini kemudian kita tambahkan 1. Kemudian pada bagian ES2 di interface VLAN 1 kita paste lagi, kita tambahkan 1. Kemudian pada bagian WS1 sama seperti tadi caranya, kita tambahkan 1 daripada first usable host address. Untuk di WS2 juga sama. Untuk yang pada bagian PC E122 yaitu dekat dengan ES1, copy pada bagian IP broadcast, kemudian dikurangi 1 daripada IP broadcast. Kemudian pada bagian PC E247 yaitu dekat dengan ES2, kemudian kita kurangi daripada IP broadcastnya sama seperti tadi.
Kemudian pada bagian PC W1 201, yaitu ini dekat dengan WS1. Kita copy pada IP broadcastnya sama dan kita kurangi 1. Kemudian pada bagian PC W2 87, yaitu dekat dengan ES2, yaitu ini kita copy dan kita paste juga, kita kurangi 1 daripada IP broadcastnya. Kemudian untuk pada bagian subnet masknya, yaitu kita cari pada tabel aja. Kemudian untuk yang /27 juga sama seperti tadi. Kemudian yang /28 juga sama. Kemudian yang pada /29 cari lagi juga dan kita paste. Kemudian untuk yang /30 juga kita cari lagi. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi dengan /prefix yang sama. Kemudian pada bagian default gateway, yaitu ini ada NA, yaitu karena router tidak memiliki default gateway. Kemudian yang memiliki default gateway yaitu cuman switch sama PC. Kemudian ES1 yang pertama, ES1 dekat dengan is. ES1 yaitu ini. Kemudian pada bagian ES2 itu sama. Kemudian pada bagian WS1 juga sama seperti tadi. Kemudian pada bagian WS2 juga sama. Kemudian untuk pada bagian PC E1/22 yaitu dekat dengan ES1 dan is. Berarti default gateway daripada PC E1/22 yaitu dekat dengan ES1. Berarti default gateway-nya pada ES1. Kemudian pada bagian PC E2/47 yaitu dekat dengan ES2, yaitu default gateway-nya yaitu dari ES2. Kemudian pada bagian PC W1/201 dekat dengan WS1. Kemudian PC W2/87 yaitu dekat dengan WS2. Kemudian pada yang ada di bagian tabel pengalamatan, yaitu untuk subnet masknya ini juga semua berbeda-beda. Kalau pada yang bagian IP address ini prefixnya menyesuaikan dari yang sebelumnya ini yang ada di design requirement. Kemudian untuk yang IP address dengan prefix /28 subnet masknya yaitu 240. Kemudian untuk yang /27 yaitu dengan akhiran 224. Kemudian dengan /26 itu dengan akhiran 192, dan yang pada bagian /30 yaitu 252. Dan kenapa pada bagian default gateway ini yang pada bagian ES1 yaitu default gateway-nya adalah 1.1197, yaitu pada ES1 sendiri, karena daripada switch itu default gateway-nya yaitu ya dari switch itu sendiri. Terus kemudian pada yang bagian PC ini dilihat dari yang koneksi terdekat daripada PC itu. Kalau PC ini terdekatnya dengan ES1, yaitu maka default gateway-nya juga sama dengan yang ada di ES1. Begitupun seterusnya juga sama seperti itu. Untuk yang prefix ini sekiranya ini prefixnya sama, bisa /26, yang sisanya /26 ya belakangnya juga sama 192 semuanya. Kalau untuk yang 255 ini udah pasti sama semua, yang 3 oktet yang ada di depan ini. Tapi yang di belakang ini jika prefixnya berbeda, maka yang di belakangnya ini juga akan berbeda. Setelah itu kita konfigurasi perangkat-perangkat ini. Yang pertama dari switch-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di is, kita enablekan dulu. Kemudian configure terminal. Kemudian masuk ke interface G0/0. Setelah itu masukkan IP address-nya. Ini IP address dari interface G00 ini serta subnet masknya. Kemudian no shutdown. Kemudian masuk ke interface G0/1. Kemudian masukkan IP address-nya serta subnet masknya juga. Kemudian masukkan no SH atau no shutdown. Setelah itu masuk ke interface S0/0/0. Kemudian IP address dari S0/0 sama subnet masknya juga. Kemudian setelah sudah no shutdown lagi, kemudian exit. Kemudian untuk yang bagian WES kita konfigurasi juga, enable dulu
konfigur terminal, kemudian masuk ke interface G0/0. Setelah itu IP address, masukkan IP address yang di interface G0/0 beserta subnet masknya juga, no shutdown atau no SH. Kemudian masuk ke interface G0/1. Kemudian masukkan IP addressnya sama subnet masknya juga sama seperti yang tadi. Setelah itu no shutdown. Setelah itu masuk lagi ke interface S0/0. Kemudian masukkan IP addressnya sama seperti tadi caranya, sama subnet masknya juga. Kemudian no shutdown. Ini di sini sudah hijau semua, berarti ini sudah terkonfigurasi. Tinggal kita konfigurasi antara switchnya ini WS1, WS2, ES1, ES2 ini. Oke, langsung masuk ke switchnya, yaitu yang ES1. Kita enter aja, kita enable lagi, kemudian konfigur terminal, kemudian masuk di interface VLAN 1, kemudian masukkan IP address daripada VLAN 1 nya ini sama subnet masknya juga. Kemudian no shutdown, kemudian IP default gateway atau bisa disingkat IP dev. Oke, jika sudah langsung kita close saja. Kemudian konfigurasi ke ES2, enable konfigur terminal, kemudian masuk ke interface VLAN 1, kemudian masukkan IP addressnya sama subnet masknya juga, kemudian no shutdown. Setelah itu masukkan IP default gateway. Kemudian jika sudah kita close saja. Kemudian masuk di bagian WS1 sama seperti tadi, enable konfigur terminal, interface VLAN 1, kemudian masukkan IP address sama subnet masknya juga, kemudian no shutdown, kemudian IP default gateway-nya. Jika sudah pada WS1 kita close saja. Kemudian masuk di WS2, kita enter, enable konfigur terminal, kemudian masuk ke interface VLAN 1, kemudian masukkan IP address-nya sama subnet masknya juga. Kemudian jika sudah no shutdown, setelah itu IP default gateway. Jika sudah kita close saja. Kemudian jika sudah pada router dan switch-nya ini sudah dikonfigurasi semua, kemudian setelah itu kita tinggal konfigurasi pada bagian switch-nya saja, yaitu pada PC E122 IP configuration. Kemudian masukkan IP-nya, yaitu yang ada di ini sesuai yang ini sama subnet masknya juga, kemudian sama default gateway-nya. Kemudian jika sudah kita close saja. Kemudian yang kedua yaitu pada PC E247 IP configuration, dan kita masukkan IP-nya. Kemudian kita masukkan subnet masknya juga sama seperti yang tadi pada PC yang pertama tadi. Jika sudah langsung di close saja. Kemudian PC W1201 ini IP configuration, langsung di IP address ini kita masukkan yang ada di sini sesuai ini, dan subnet masknya juga sama default gateway. Oh, ini salah. Kemudian masuk di PC W1201. Kemudian kita konfigurasikan IP-nya, yaitu sesuai dengan yang ada di sini. Ini kita copy aja sama subnet sama default gateway-nya juga. Kemudian jika sudah kita close saja. Kemudian kita pindah ke PC W287. Kita masuk IP configuration, dan kita masukkan IP address-nya sama seperti tadi, IP address, subnet mask sama default gateway. Ini kita copy aja semuanya, dan kalau sudah kita close saja. Kemudian kita cek sini completion yaitu 94. Kita cek lagi, sini masih ada yang kelewatan tadi 2. Kita cek lagi di PC W2/87. Kita masuk IP configuration. Ini ternyata pada alamat yang ada di PC WS2 ini ternyata salah. Ini harusnya 10.1.1.62 karena ini dekat dengan WS2. Nah, WS2 ini memiliki IP broadcast yaitu 60 dengan akhiran 63 ya, 10.1.1. Nah, untuk PC ini dari 63 ini dikurangi 1 daripada IP broadcast. Ini kita masukkan IP-nya yaitu 10.1.1.62. Yang tadi itu IP-nya salah. Kemudian dengan subnet 255.255.254. Kemudian untuk default gateway-nya 10.1.1.1. Kemudian jika sudah selesai kita close saja. Kemudian kita cek lagi yang tadi.
Ini ternyata yang ada pada bagian subnet masnya juga yang di PC W2-87 ini ternyata salah juga ini. Ini yang benar yaitu 255.255.255.192. Oke, kita close lagi, kita cek lagi. Ya, ini completionnya sudah 100%. Ini semuanya sudah benar. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah-salah dalam mengimplementasikan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.